Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, sahabat BK yang baik hatinya, di pertemuan ini kita akan membahas tentang struktur jiwa dan dinamika penyakit hati. Jadi ada dua unsur penting di materi ini. Yang pertama adalah struktur jiwa, yang kedua adalah dinamika penyakit hati. Kenapa dijadikan menjadi satu materi di sini? Karena kedua unsur tersebut itu saling berkaitan. Jadi begini teman-teman semuanya, analoginya struktur jiwa itu ibarat suatu kendaraan, motor atau mobil, misalkan mobil gitu ya misalnya. Dan dinamika penyakit hati itu adalah kerusakan-kerusakan yang ada di dalam mobil itu sendiri, atau yang ada dalam motor, atau yang ada dalam suatu kendaraan. Nah, ternyata dalam satu kendaraan itu tidak hanya hanya motor itu saja dan driver ya yang mengemudikan itu saja agar nanti kendaraan itu bisa berjalan. Tetapi ternyata ada unsur-unsur penting yang menjadi pengaruh agar si kendaraan ini itu bisa berjalan. Nah, ketika unsur-unsur ini atau aspek-aspek ini yang ada dalam suatu kendaraan ini ada yang tidak terurus misalnya, maka tentu akan ada kerusakan. Nah, kerusakan itu terjadi karena berbagai macam hal. Bisa kebocoran, bisa nanti kemudian misalnya ada businya mati gitu ya. Ada kemudian akinya sudah tidak berfungsi lagi dan seterusnya dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang pertama. Analogi yang kedua, sehingga kita sebagai seorang konselor Islami yang memiliki bengkel lah, bengkel hati atau bengkel jiwa, kita harus melihat suatu kendaraan itu secara lebih utuh, tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Nah, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, teman-teman yang baik, jadi akhirnya di pertemuan terakhir ini harapannya kita memahami masalah psikologis dalam tasawuf yang itu merupakan masalah ketidakseimbangan struktur dalam jiwa. Nah, ini menjadi fondasi terapi sufistik. Jadi, masalah yang dialami oleh individu atau seseorang ini karena versinya tasawuf ya, versinya sufistik itu karena ada ketidakseimbangan dalam struktur. Mobil itu rusak, motor itu rusak karena itu nggak stabil, bukan karena mobil mandek gitu ya berhenti, itu bukan karena nggak ada yang mau nyupirin gitu kira-kira, tapi karena ada kerusakan-kerusakan di beberapa komponen-komponen yang ada dalam motor itu sendiri lah, kira-kira begitu ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman yang baik, kenapa itu penting ya kita membahas tentang struktur jiwa itu? Apa pentingnya? Struktur itu berarti kan rumit ya kira-kira. Tapi itu penting teman-teman semuanya. Karena ternyata masalah yang dihadapi oleh individu itu bukan hanya masalah pikiran saja, bukan hanya masalah psikologi saja, bukan hanya masalah sosial saja, tetapi semuanya itu saling berkaitan. Bahkan masalah spiritual juga. Karena terkadang itu ada juga malah soal hati dan orientasi hidup yang itu membutuhkan nilai-nilai ilahiyah lah kira-kira semacam itu. Nah, tasawuf di sini itu melihat jiwa sebagai sistem yang saling terhubung. Jadi ketika ada satu yang rusak, maka terkadang yang lainnya pun ikut rusak. Nah, kira-kira begitu. Nah, gambaran penyakit hati di sini itu kayak ada seorang konseli itu yang menceritakan masalahnya. Terkadang masalah itu juga berasal dari penyakit hati yang dimilikinya dia, atau suatu masalah psikologis menjaga dia punya penyakit hati gitu kira-kira. Tapi itu saling berhubungan ya teman-teman semuanya. Itu analogi ketiga. Oke, selanjutnya begini teman-teman semuanya. Ada berapa sih struktur jiwa tersebut? Ada empat teman-teman semuanya. Ada ruh, kol, akal, nafs. Ruh itu adalah energi yang ada di dalam diri manusia dan itu posisinya tertinggi ya teman-teman semuanya. Kol itu adalah hati, akal adalah pikiran atau logika, nafs itu adalah dorongan atau hawa nafsu. Teman-teman yang baik, satu persatu secara singkat, ruh ini adalah sumber koneksi, sumber spiritualitas, sumber kehidupan lah. Dan ini memberikan makna kehidupan bagi diri kita, manusia. Kemudian ruh itu mengirimkan sinyal, pesan-pesan positif kepada hati. Agar hati itu hidup, di-on-kan lah oleh si ruh ini sendiri. Akhirnya hati itu sadar, dan hati ini menjadi tempat atau basis niat, keikhlasan, dan barometer atau bahkan menjadi sebuah kompas kehidupan. Kompas itu kan alat menuju arah ya, atau kalau dalam handphone itu adalah map lah, kira-kira begitu. Setelah hati itu diaktifkan oleh ruh itu, hati itu mengirim pesan sinyal kepada akal atau logika atau pikiran
Untuk apa? Menganalisis, membuat keputusan, agar dia mampu memilih mana yang terbaik, mana yang tidak terbaik ya. Kira-kira seperti itu agar seimbang. Kemudian pikiran kita itu menentukan atau menjembatani si nafsu ini tadi, si dorongan atau si hawa nafsu lah katakanlah orang Islam sendiri. Nah, si nafsu ini perlu dikendalikan nih teman-teman semuanya. Jadi kira-kira jadi semua ini itu saya terhubung Mas dan Mbak ya. Nah, tetapi sebagai catatan penting nih, teman-teman yang baik, kalau ruh mati, maka hidup terasa kosong. Kenapa kosong? Ya, karena ruh itu kan sumber energi, kayak bahan bakarnya, Mas dan Mbak. Jadi kalau mobil itu atau motor itu nggak ada bahan bakar, ya kering ya, mesti dia nggak bisa dibuat jalan kemana-mana kan. Jadi cuma dilihat aja kendaraannya atau motornya kan hampa ya, kira-kira gitu. Hati adalah kompas hidup. Akal tanpa hati itu bisa kering. Jadi pikiran kita tanpa hati yo kering karena kita nggak punya arah mau kemana gitu loh. Nah, nafsu ini atau dorong ini adalah perlu diarahkan, bukan dimatikan. Jadi sebenarnya nafsu itu atau dorongan ini adalah sebenarnya punya nilai positif. Semua itu punya dorongan positif dan juga dorongan negatif. Tinggal gimana manusia itu mengendalikan. Kalau manusia mampu mengendalikan, maka akan membantu dia untuk meminimalisir permasalahan yang akan dia hadapi. Tapi kalau dia tidak mampu meminimalisir itu sendiri, maka akan memungkinkan munculnya berbagai macam problematika dalam kehidupan. Kira-kira semacam itu ya. Ini penjelasannya saya hubungkan dengan nilai-nilai psikologis dan saya integrasikan dengan PKI ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya selain kita tahu tadi masing-masing struktur jiwa itu fungsinya untuk apa nih teman-teman semuanya. Jadi tadi kan dari ruh menuju ke dorongannya dari ruh, kemudian ke hati, kemudian hati ke pikiran dan ke nafsu gitu ya. Jadi seolah diri dari nafsu itu atau dorongan itu adalah merupakan produk dari ruh lah. Dan produk dari ruh, produk dari hati dan pikiran ya. Nah, tetapi nanti ada yang namanya top down dan aja bottom up. Ini top down itu dari atas ke bawah, dari ruh itu terdalam tapi posisinya teratas ya teman-teman semuanya. Ruh tadi yang saya sampaikan di awal tadi, dari ruh kemudian menuju ke hati, hati menuju pesan memberikan pesan kepada akal, akal itu kemudian terbentuk menjadi sebuah dorongan itu segala macam, itu namanya top down atau itu menjadi panduan spiritual. Jadi memandu, dari ruh itu memandu kayak pembimbing lah, itu memandu atau CEO lah, itu memandu para tim operasionalnya lah, kira-kira seperti itu panduan spiritual. Sedangkan kalau dari bottom up itu dari bawah ke atas gitu loh, dari nafs itu kemudian menuju ke pikiran, kemudian menuju ke hati. Nah, tapi di sini teman-teman semuanya, ruh itu menempati tempat VIP ya tersendiri. Jadi kalau nafs atau dorongan itu produk dari ruh, produk dari hati dan pikiran, itu menciptakan sebuah dorongan gitu. Tapi kalau nafs itu sendiri atau dorongan itu tidak menciptakan ruh ya. Kalau ruh itu kan sebenarnya dari Tuhan. Kalau dorongan itu kan dari manusia itu sendiri kan. Jadi kalau yang bottom up itu menjadi sebuah energi itu apa namanya itu dari akal menuju ke hati, kemudian menuju ke akal lagi, kemudian ke nafs lagi. Jadi tanpa menyentuh. Karena apa? Karena nafs itu adalah dorongan Mas dan Mbak. Hidup itu kalau dia punya bahan bakar, tetapi kok nggak ada yang menggerak, nggak ada dorongan untuk pergi kemana-mana, yo kendaraannya mandek gitu loh, kosong, kering. Nah, kita punya keinginan, tapi kita nggak punya roh gitu loh. Apa ya, nilai-nilai yang baik, maka ya kita kan bisa jadi kehilangan arah, semrawut, chaos, dan segala macam. Nah, makanya formula sehat itu ketika energinya itu ada, energi itu artinya dari dari nafsu dorongan itu kemudian meminta saran ke pikiran, pikiran itu kemudian meminta pertimbangan ke hati gitu kan, mereka saling bekerja sama, itu namanya energi Mas dan Mbak, teman-teman semua. Energi dan panduan sama dengan seimbang. Energinya kuat nih, keinginannya kuat, dorongannya kuat, nafsunya kuat, tapi panduannya juga kuat, maka hidupnya dia seimbang, kan harus balancing kan. Energinya dia kuat, nafsunya dia kuat, dorongannya dia kuat, tapi panduannya nggak ada, minus, maka hidupnya chaos gitu loh, akan berantakan tanpa arah gitu loh, berselisih lah kira-kira seperti itu. Nah, panduannya ada, ruhnya ada gitu loh, tetapi dia nggak punya nafsu gitu loh, dia nggak punya nafsu, nggak punya dorongan, ya pasif, mandek gitu loh, nggak produktif gitu loh. Kira-kira begitu ya teman-teman semua. Jadi artinya untuk top down ini arah yang membimbing, dari ruh itu ada pembimbing, kemudian nafsu itu dorong adalah tenaga yang menggerakkan. Jadi artinya manusia tidak hanya bergerak, tapi tahu kemana ia itu bergerak gitu loh teman-teman semua.
Tanpa energi, tanpa nafsu tadi ya, tanpa dorongan tadi, itu hidup nggak produktif. Tapi jika energi hidup itu tidak diarahkan, nafsu kita, dorongan kita, nafsu kita itu tidak diarahkan, ya maka akan impulsif. Impulsif itu ya cenderung negatif lah, kira-kira seperti itu ya teman-teman semuanya. Terakhir, sebagai tabel ini teman-teman yang baik, jadi begini teman-teman semua tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau guidance system, sistem membimbing ya teman-teman semuanya, baik dari apa ya, bottom up gitu atau top down. Dari top down itu dari ruh, kemudian call, kemudian akal, nafsu. Tapi kalau bottom up atau motivation system atau energy system ya, jadi energi yang menggerakkan itu nafsu, kemudian dia meminta izin kepada akal, akal kemudian meminta pertimbangan kepada hati gitu. Kalau ruh itu beda sendiri dari dilibatkan di situ ya teman-teman semuanya, karena ruh itu bukan produk dari dorongan, bukan produk dari nafsu sekali lagi ya, tapi dia menempati VIP karena dia dari Tuhan, kira-kira gitu. Nah, ruh berada di atas sebagai sumber nilai, bukan sebagai reaksi energi, bukan dari reaksi dari dorongan, bukan, tetapi ruh itu sumber nilai gitu loh. Tetapi maksud saya, kenapa ada top down dan bottom up? Ruh itu sangat penting karena dia adalah energi penggerak lah teman-teman sekalian. Jadi dia ruh nilai, jadi nyawanya di situ kira-kira. Sedangkan nafsu itu adalah dorongan. Jadi semuanya itu harus saling bekerja sama, seimbang, balancing, agar hidupnya ya sehat tadi. Gitu. Nah, jadi urutan struktur jiwa yang ideal itu adalah dari ruh, kemudian ruh itu memandu, hati mengarahkan, akal itu mempertimbangkan, nafsu itu yang mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh ruh, kol, dan juga akal. Nah, kalau ini seimbang, maka jiwa akan sehat. Tapi kalau nggak seimbang, terlalu banyak nafsu ya akhirnya lah chaos gitu loh. Terlalu banyak ruh gitu loh, maksudnya terlalu bukan banyak ruh, terlalu kita punya panduan ya, tetapi nggak punya dorongan ya pasif hidupnya, mandek gitu loh. Jadi kira-kira ini fungsi masing-masing ya teman-teman semuanya. Sumber spiritual itu ruh, kemudian hati adalah pusat kesadaran, menyadarkan tentang diri kita sebenarnya itu siapa, harus bagaimana. Akal itu adalah, oh iya, kalau saya tahu sadar bahwa saya adalah manusia diberikan Tuhan, maka aku harus gimana nih, kira-kira akal. Nah, nafs atau energi itu adalah yang mengarahkan, maksudnya yang ngikutin nih mau ke arah mana, energi atau dorongan. Nah, kalau terbalik gimana? Jadi gini, harusnya kan roh dulu ya teman-teman semuanya. Tapi kalau terbalik, maksudnya roh terbalik itu artinya nafsu yang paling memimpin. Dorongan kita paling tinggi, kuat, akal kita membenar, oh iya ternyata perbuatan baik itu nggak apa-apa sekali-kali gitu misalkan. Kemudian hatinya melemah, ya sudahlah, namanya manusia gitu. Roh itu terabaikan, dia nggak ada ibadah gitu loh kira-kira. Ya makanya akhirnya gelisah, kosong, hilang arah. Maka hati-hati dengan nafsu. Nah, ini juga bisa menjadi cara pandang kita untuk melihat konseli ketika punya masalah itu seperti apa. Jadi, ketika konseli punya masalah, kita harus melihat dari 4 struktur ini, teman-teman semuanya ya. Gitu. Dan nanti ada yang kita bisa menang penyakit hati. Ya, contohnya gini Mas dan Mbak, analoginya teman-teman semuanya. Ruh itu sebagai CEO lah, di atasnya direktur lah kira-kira. Hati itu adalah direkturnya, akal itu adalah manajer strateginya, dan nafs adalah tim operasional yang paling bawah. Nah, kalau staff diambil alih oleh CEO, maka tentu akan chaos kan. Karena dia belum tentu ngerti tentang visi misi, visi besarnya kayak apa, kira-kira gitu kira-kira. Nah, kemudian setelah kita ngerti struktur hati, struktur mobil atau motor itu seperti apa, maka kadang itu kendaraan itu juga punya punya apa ya, punya sakitnya atau punya rusaknya lah, kira-kira seperti itu. Apa sih itu penyakit hati? Yang tadi di awal kita hubungkan dengan problem, karena kadang penyakit hati itu memunculkan problem yang dihadapi, ya, problem kehidupan manusia, bahkan sebaliknya. Nah, penyakit hati itu adalah kondisi batin yang nggak seimbang tadi antara nafsu, kemudian hati, kemudian pikiran, dan juga roh gitu loh. Bahkan kalau hatinya lemah, kadang-kadang itu yang paling sering itu adalah dorongannya kuat tapi hatinya lemah gitu lah. Itu nanti ujungnya adalah menjadi ya gelisah, galau, dan seterusnya. Contohnya kalau secara umum ya teman-teman semuanya ada iri, pamer, bangga berlebihan, sombong, putus asa, dan ini hanya beberapa contoh ya. Tapi ini itu bukan hanya sekedar apa ya, berhubungan dengan dosa moral, tapi ini gangguan psikospiritual. Jadi terapi sufistik ini bukan secara mendasar mengulik tentang ini dosa atau tidak, surga atau neraka gitu ya, tapi menghubungkan dengan nilai-nilai spiritual, menghubungkan dengan nilai psikologis, jadi psikospiritual. Bukan hanya soal dosa gitu loh, tapi karena kita
ingin membantu mengatasi permasalahan konseli, maka kita tentu pegangnya adalah psikospiritual gitu loh Mas dan Mbak. Nah, dinamika ini contohnya, kalau punya gini, kadang nafsu terlalu dominan, hatinya mengeras tuh nggak mau apa ya menasihati pikiran lah, gitu kira-kira. Terus kemudian dia tidak melibatkan roh, tidak apa ya namanya, tidak ingat dengan Tuhan, gitu loh. Makanya hidupnya kehilangan makna, kering, kosong, hampa. Nah ini awal kejelasan eksistensial. Jadi ya karena roh itu nggak dianggap, nggak mau ibadah, manusia itu ya akhirnya dia gelisah, tapi gelisah yang benar-benar gelisah, kayak dia nggak punya sandaran, kira-kira gitu. Nah contohnya misalkan nih overthinking, karena apa? Biasanya lemahnya ketenangan hati. Ya karena hati itu nggak bisa menjaga ngomong pikiran, kan jadi overthinking kan, kira-kira gitu. Burn out, lemah fisik karena tuntutan yang keras gitu, biasanya karena kalau kita tidak melibatkan roh, makna hidup, maka orientasi hidup tidak terarah. Jadi burn itu kan kayak kelelahan fisik ya, karena tuntutan pekerjaan itu kerja siang malam, belajar siang malam dan segala macam mengerjakan tugas, tapi dia nggak memberikan ruang untuk spiritual, untuk beribadah lah misalnya, maka ya orientasi hidupnya nggak terarah, dia pusing gitu loh, empty feeling atau kehilangan gairah, kehilangan rasa, hilang rasa, karena apa? Ruh terabaikan biasanya gitu loh. Ya karena gitu dia kayak ya manusia itu kalau dia orientasinya hidup saja, duniawi saja, tapi tanpa melihat akhirat, ya kering gitu loh. Itu melibatkan tanpa melibatkan ruh. Nah, tasawuf ini membaca masalah sampai ke akar batin ya teman-teman, bukan hanya gejala yang nampak. Gejala yang nampak misalkan dia itu orangnya perilakunya bermasalah, yang kelihatan. Tapi ada yang nggak kelihatan loh. Ya ruh itu tadi, hati itu tadi, pikiran itu tadi. Nah, tasawuf itu menjangkau sampai ke arah situ teman-teman semuanya. Namanya psikospiritual. Nah, ini implikasi bagi terapi sofistik. Jadi terapi sofistik ini teman-teman semuanya itu bertujuan untuk menguatkan ruh, membersihkan hati, menuntun akal dan mengendalikan nafsu. Bukan hanya menghilangkan gejala aja gitu loh. Gejalanya hilang, tetapi kalau sistem ini itu belum dikondisikan, maka biasanya gejala itu akan muncul lagi, Mas dan Mbak. Jadi ini bisa menjadi sudut pandang kita sebagai seorang konselor. Ketika ada konseli cerita tentang permasalahannya, kita harus melihat dia secara lebih mendalam tuh, kira-kira gimana cara agar ruhnya itu kuat dengan cara meningkatkan spiritual dan religiositasnya, kemudian gimana cara dia tazkiyatun nafs untuk membersihkan hati, kemudian membangun akal, bermuhasabah diri, refleksi diri, dan mengendalikan nafsu, itu kan, dan seterusnya. Nah itu tujuan kita adalah di situ teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan teman-teman menambah referensi dari sumber-sumber yang lain. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang terapi sofistik ya, struktur jiwa dan juga dinamika penyakit hati. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.